mengenalkan suatu alat yang disebut dengan keratometer. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur kelengkungan permukaan depan kornea mata kita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, ini adalah alat yang disebut dengan keratometer ya. Nah, dalam pemeriksaannya kita sebut juga dengan keratometri. Nah, alat ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian utama dari alat ini. Nah, bagian utama alat ini adalah pertama di sini alat untuk pemeriksa, bagian pemeriksa. Dan bagian kedua adalah bagian untuk pasien. Nah, kemudian di samping alat yang utama ada juga bagian pendukung. Halo guys, nah, sekarang kita akan coba bagaimana mempraktekkan kelengkungan kornea dan kekuatannya dengan menggunakan keratometer. Saya sudah pada posisi untuk melakukan pemeriksaan. Nah, langkah yang pertama adalah melakukan persiapan untuk pemeriksa. Persiapan saya akan naikkan untuk alat ini dengan menekan tombol di sini yang ada ya. Nah, saya tekan ini naik. Kalau saya tekan begini ini akan ini turun dan ini naik. Nah, sekarang saya sesuaikan dulu dengan pemeriksaan saya dan kenyamanan pasiennya ya. Nah, jadi Anda harus melihat juga tinggi rendahnya postur dari pasien. Pemeriksaan langkah pertama adalah saya akan mengatur okuler. Nyalakan alat, kemudian putar okuler ke kiri berlawanan arah jarum jam sampai dia mentok. Saya letakkan di sini background putih, kemudian saya lihat ke dalam, di sana ada tanda plus dan saya putar okuler ini pelan-pelan sampai tanda plusnya paling hitam dan paling jelas. Ini ada persiapan pada pemeriksa. Kemudian ini diluruskan ya, dengan syarat bahwa kita sudah melakukan kalibrasi untuk keratometer ini. Jadi kalibrasinya sudah tepat ya. Nah, baik, selesai itu adalah persiapan untuk pemeriksa. Sekarang persiapan untuk klien atau pasien. Nah, klien silakan tangannya di sini. Ya, kemudian tolong letakkan dagunya di sini. Ya, dahinya di sini supaya dia menyender. Nah, untuk memastikan ya supaya dahinya menyender bisa kita tekan sedikit. Nah, supaya dahinya tetap menyender. Nah, kita kelihatan ini dahi sudah di tempatnya, kemudian dagu sudah di tempatnya. Itu langkah persiapan untuk pasien. Nah, kemudian proses pemeriksaannya adalah sejajarkan mata saya dengan okuler. Saya sejajarkan, kemudian saya melihat tanda panah ini. Tanda panah ini harus segaris dengan kantus mata pasien. Ini terlalu tinggi, nah maka akan saya naikkan ya. Akan saya naikkan. Nah, di sini sudah sejajar ya dengan kantus mata pasien yang mata kanan dulu yang akan diperiksa. Mata kirinya ditutup. Nah, kemudian geser alat ini pada mata kanan pasien. Lihat dari luar. Nah, lihat dari luar sampai terlihat Myers. Itu adalah, jadi kita harus menggeser ke arah kanan, nah sampai kelihatan Myers-nya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya setelah Myers-nya kelihatan, maka kita akan memfokuskan Myers ini. Nah, baru kita lihat dari okuler yang tadi. Kita lihat dari okuler, nah di sini sudah kelihatan ada 3 lingkaran. Nah, kalau belum fokus, lingkarannya ada 4. Nah, saya maju mundur ini sedikit dari
joysticknya sampai lingkarannya utuh menjadi 3. Nah, setelah lingkaran utuh menjadi 3, bisa kita kunci. Kita kunci alat ini supaya dia tidak berubah kembali. Nah, langkah berikutnya adalah menyatukan tanda. Horizontal untuk tanda plus. Nah, tanda plus disatukan dengan tanda plusnya. Tanda minus disatukan dengan tanda minusnya. Dengan catatan, ini kalau meridiannya sudah tepat. Kalau meridiannya belum tepat, maka ini harus diputar. Ini bisa diputar ke kiri atau ini bisa diputar ke kanan ya. Nah, di mana meridiannya bisa tepat. Tanda-tanda meridian bisa tepat adalah bahwa tandanya itu sudah segaris ya, antara plus dengan plus dan minus dengan minus. Nah, ketika kita menyatukan tanda, instruksikan pasiennya tidak mengedip. Itu hanya butuh 2 atau 3 detik ya. Nah, tolong jangan mengedip. Nah, kita satukan. Nah, setelah bersatu, perintahkan pada pasiennya untuk mengedip. Coba ngedip. Ya, ngedip lagi. Ngedip kembali. Ngedip kembali. Ya, ketika Myers-nya itu tetap setelah dia mengedip, berarti pemeriksaan sudah selesai untuk satu mata. Maka untuk kekuatannya kita bisa melihat di tombol ini untuk horizontal dan sebelah kanan untuk vertikal. Nah, setelah itu selesai satu mata, maka kita bisa mengukur pada mata yang satunya. Langkahnya sama. Nah, pada mata kiri, geser pada mata kiri, kemudian kita lihat kembali Myers-nya dari luar ya, dari samping. Bisa dari samping sebelah sini atau dari samping sebelah sini. Lebih mudah dari samping luarnya. Ya, kalau mata kiri samping luar ini lebih mudah. Mata kanan dari samping luar. Nah, ini sama, kita lihat Myers-nya. Setelah kelihatan baru kita lihat dari okulernya. Nah, kita hanya perlu memfokuskan alat ini. Kemudian kita fokuskan, setelah fokus dapat dikunci kembali. Baru menyatukan tanda minus dengan minus dan plus dengan plus. Maka selesai sudah pemeriksaan ini dengan dapat ukurannya untuk meridian horizontal dan meridian vertikal. Baik, demikian tadi itu tutorial untuk mengukur kekuatan kelengkungan kornea dengan menggunakan keratometer. Dengan alat ini bisa kita dapatkan baik satuannya dalam milimeter maupun satuannya dalam dioptri. Oke, terima kasih guys. Sampai ketemu lagi pada tutorial berikutnya.